Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, cobalah kalian perhatikan peta wilayah negara kesatuan tersebut. Nah, setelah kalian perhatikan peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tersebut, apa yang terbayang dalam benak kalian? Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan atau yang sering dikenal dengan arsipelago yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Sering juga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau juga pendudukan oleh negara asing. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah. Berdasarkan gambar tersebut, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3. Wilayah laut Indonesia dibedakan dalam 3 macam,
yaitu zona laut teritorial, zona landas, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Adapun landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun secara morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Sedangkan zona ekonomi eksklusif adalah laut atau jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, ada perak, tembaga, dan lain sebagainya. Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini, tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Selain wilayah laut dan juga wilayah daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Negara Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di dalam negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia yang berada di negara lain. Nah, setelah kalian menyimak dan memahami uraian tadi, silakan kerjakan tugas berikut ini. Lakukan identifikasi negara-negara yang berbatasan langsung
dengan wilayah daratan dan lautan Indonesia, serta potensi konflik yang mungkin terjadi. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat berkarya, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.